Virus yang menyebabkan rabies dipercaya masuk ke Bali pada tahun 2008 dan berasal dari pulau terdekat Sulawesi di mana virus ini telah menyebar luas. Penduduk setempat menyatakan virus ini pertama kali muncul di sebuah desa di Semenanjung, Nusa Dua. Virus ditemukan pada seekor anjing yang ikut berlayar dengan para nelayan. Suatu hari di bulan November 2008, dua petugas mengunjungi desa Ungasan setelah mendengar ada seorang pria yang meninggal dengan gejala-gejala rabies. Ia meninggal setelah digigit oleh seekor anjing. Salah satunya adalah dokter hewan Gede Asrama, petugas dari Dinas Kesehatan Hewan Kabupaten Badung. Turut bersamanya adalah Dr. Suwi Adnanya, petugas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Badung. Mereka mencurigai telah terjadi epidemi dan berdasarkan naluri, mereka mengetahui bahwa jika petugas kesehatan dan kesehatan hewan tidak bekerja sama, maka rabies tidak akan mungkin dikendalikan. Virus rabies tidak hanya mengancam penduduk Bali, tapi juga anjing kesayangan mereka. Ini adalah kisah bagaimana Bali mengendalikan rabies di Pulau Dewata yang damai ini. Rabies adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang mematikan, menular melalui gigitan hewan yang terinfeksi, umumnya anjing. Gejala klinis akan muncul sangat cepat jika gigitan terjadi dekat kepala atau leher, meskipun dalam kasus lain dibutuhkan waktu beberapa bulan sampai gejala muncul. Ketika gejala rabies sudah kelihatan, kematian tidak dapat dihindarkan, dan korban umumnya meninggal dalam waktu 10 hari. Rabies di Bali dengan populasi anjing sekitar 350.000 menyebar dengan cepat hingga ke 9 kabupaten di pertengahan 2010, menyebabkan meningkatnya kematian manusia akibat rabies. Di puncak epidemi, 11 orang meninggal per bulan akibat rabies. Namun, Desember 2011, pemerintah Bali mampu membendung penyebaran kasus pada anjing dan menurunkan tingkat kematian pada manusia menjadi 1 atau 0 per bulan. Bagaimana mereka melakukan ini? Yang sangat diperlukan dalam rangka pengendalian rabies itu pertama adalah komitmen. Yang kedua adalah keseriusan melaksanakan upaya-upaya pengendalian. Yang ketiga adalah kewaspadaan terhadap penyakit ini. Jangan sampai dia berkembang menyebar dan bisa menyebabkan hal yang tidak diinginkan. Nah, komitmen yang diperlukan adalah komitmen dari pemerintah daerah setempat supaya benar-benar melakukan langkah-langkah pengendalian rabies seperti misalnya pendanaan dan sebagainya, dan kemudian komitmen juga dari masyarakatnya sehingga masyarakat betul-betul ingin membebaskan wilayah dari rabies sehingga ingin akan berpartisipasi terhadap program-program pemerintah dalam pengendalian rabies. Yang kedua, serius. Nah, karena rabies ini tidak bisa disembunyikan, maka upaya pengendalian harus dilakukan secara serius. Apabila melakukan vaksinasi massal. Inti dari kesuksesan Bali dalam mengendalikan rabies adalah kampanye yang dilakukan untuk memvaksinasi anjing di pulau ini. Jika anjing tidak divaksinasi, virus rabies dapat menyebar dengan sangat cepat. Membunuh anjing bukan saja tidak diterima oleh masyarakat Bali, tapi penelitian di lapangan juga menunjukkan bahwa pengaruhnya terhadap penyebaran rabies sangat kecil karena virus menyebar dengan cepat bahkan di saat populasi anjing sedikit. Tetapi ketika hampir semua anjing telah divaksinasi, bukti menunjukkan bahwa anjing-anjing ini akan menjadi pelindung, menghentikan penyebaran rabies, dan menjadi perisai untuk melindungi manusia dari virus. Strategi yang simpel ini menjadi landasan utama dalam kampanye Bali melawan rabies. The first vaccination campaign was supported through a combination of funding from the government of Indonesia, particularly the provincial government of Bali, the World Society for the Protection of Animals, WISPA, and AUSAID, the Australian Agency for International Development. And we've also been extremely fortunate to have additional support provided through the United States Agency for International Development. Vaksinasi difokuskan untuk anjing yang berkeliaran, baik yang berpemilik dan tidak berpemilik, karena mereka memiliki kesempatan besar bertemu dengan anjing rabies. Langkah pertama dari vaksinasi massal adalah komunikasi. Mobil keliling,
Pada saat pelaksanaan pertemuan dengan masyarakat, langsung bisa mati. dan kunjungan dari rumah ke rumah digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan ancaman rabies dan perlunya memvaksinasi anjing. Anjing ditangkap oleh tim penangkap anjing dengan menggunakan jaring. Dengan 4 orang penangkap anjing, mereka membuat strategi bagaimana dia merencanakan untuk menangkap anjing ketika menemui anjing di luar rumah. Ini tidak dilakukan pada anjing-anjing yang mudah dihandle. Begitu anjing sudah ditangkap oleh penangkap anjing, maka petugas vaksinasi harus segera melakukan vaksinasi pada anjing tersebut. Berikutnya, penangkap anjing harus segera memberikan penandaan pada anjing-anjing tersebut dengan memberikan kalung. Setelah vaksinasi selesai dilakukan, satu tim survei akan menghitung jumlah anjing yang telah divaksinasi dan yang tidak. Hasil perhitungan kemudian akan dikirim melalui SMS ke pusat data di unit koordinasi kabupaten dan provinsi, dan kemudian akan dianalisa untuk menentukan cakupan vaksinasi. Jika cakupannya di bawah 70%, maka diperintahkan vaksinasi ulang. Analisa seperti ini membantu melacak kemajuan Bali dalam mencapai tujuan memberantas rabies dan memberi indikasi daerah mana saja yang memerlukan vaksinasi lanjutan. Wajah tersenyum berwarna hijau menunjukkan bahwa target cakupan vaksinasi telah terpenuhi. Sekitar 240.000 anjing telah berhasil divaksinasi di akhir kampanye putaran kedua September 2011 di seluruh 4.373 Banjar. Rabies pada anjing menurun hingga 77% dan kasus pada manusia menurun hingga hanya 1 kasus per bulan dibandingkan dengan 2010. Dengan vaksinasi massal anjing yang terus berlanjut pada tahun 2012, kasus rabies pada manusia telah menurun hingga 90% di akhir tahun 2012. Artinya bebas kasus, bahwa tidak ada kasus gigitan yang ternyata positif. Kalau gigitan, kemudian gigitan itu ada saja, tapi anjing yang menggigit itu negatif. Pada masa-masa awal keberadaan rabies di sini, banyak korban yang tidak terselamatkan karena mereka tidak segera meminta perawatan medis setelah digigit. Dengan manajemen kasus gigitan terintegrasi atau protokol IBCM, sistem respon cepat yang ada di Bali untuk menangani kasus gigitan, para dokter kini mulai bekerja sama dengan dokter hewan memainkan peranan penting dalam kesuksesan Bali melawan rabies. Rabies dapat dicegah bahkan setelah digigit oleh hewan yang terinfeksi jika perawatan pasca paparan yang berisi serangkaian vaksinasi terhadap rabies langsung diberikan. Dalam IBCM ini, kita coba buatkan sebuah standar di mana ketika ada kasus gigitan pada manusia, tentu saja nanti manusianya atau masyarakat yang digigit anjing diduga rabies tersebut akan dibawa kepada pihak kesehatan, di mana mereka sudah punya standar sendiri bagaimana melakukan tindakan terhadap korban kasus gigitan tersebut, mulai dari dicuci lukanya dengan air yang mengalir dengan sabun. Petugas kesehatan kemudian akan mengontak petugas kesehatan hewan di lapangan di wilayah yang sama untuk kemudian melakukan tindakan. Pendekatan One Health tergambar jelas dalam kerjasama antara petugas Dinas Kesehatan dan Kesehatan Hewan saat merespons kasus gigitan. Komang Sentana, anak berusia 2 tahun yang tinggal di Desa Bangli, sedang bermain dengan kakaknya di halaman. Ia tidak sadar ada seekor anjing yang terinfeksi rabies masuk ke halaman. Komang digigit di bagian atas mata kanannya. Bibinya Komang segera mencuci luka dengan air mengalir dan sabun. Komang diperiksa di rumah sakit dan langsung disuntik vaksin anti-rabies. Mengikuti protokol IBCM, perawat yang sedang bertugas, Putu Arsila, menghubungi petugas respon cepat Bangli, Dokter Hewan Dewa Ayu Nyoman. Keesokan harinya, saat Dokter Hewan Nyoman dan petugas surveillance kecamatan tiba Bangli, penduduk desa yang marah sudah membunuh si anjing. Kepala anjing ditemukan dan dikirim ke laboratorium untuk tes rabies. Hasilnya positif. Komang mendapatkan perawatan pasca paparan yang lengkap dan saat ini sudah sepenuhnya lolos dari bahaya.
Kampanye vaksinasi massal putaran ketiga di Bali dimulai bulan Maret 2012 dan akan mempertahankan kekebalan kelompok yang tinggi dengan fokus pada vaksinasi anak anjing dan anjing yang berkeliaran. Bagi Alvin, vaksinasi massal adalah kesempatan yang sangat spesial. Alvin tidak hanya sayang pada hewan, tapi baru-baru ini ia digigit saat tengah bermain dengan anak anjing kesayangannya, Brocky. Di klinik, ia menerima suntikan vaksin anti-rabies. Petugas respon cepat, Dr. Hewan Nyoman Sarsana, berbicara dengan orang tua Alvin. Sebuah keputusan diambil. Anak anjingnya dibawa untuk diobservasi selama 2 minggu. Untungnya, Brocky tidak menunjukkan gejala apapun dan dinyatakan tidak tertular. Insiden ini membuka mata Koming, pemilik anak anjing tersebut. Setelah petugas respon cepat menjelaskan keuntungan melakukan vaksinasi terhadap rabies, Koming segera mengambil keputusan. Di sore hari di bulan Mei 2012, Brocky divaksinasi. Saat itu juga tengah berlangsung vaksinasi massal di Bali untuk putaran ketiga. Komitmen yang diberikan pemerintah Indonesia untuk mengendalikan dan memberantas rabies khususnya di Bali ini, yang pertama adalah dukungan pembiayaan. Pada awal tahun kami memang sebagian besar didukung oleh FAO. Tapi pada tahun kedua dan ketiga dukungan FAO menurun, kemudian diganti oleh dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat maupun bahkan dari pemerintah provinsi dan kabupaten di Bali. Kemudian yang kedua di samping pembiayaan adalah komitmen dari pemerintah untuk mempertahankan Bali ini bebas untuk seterusnya adalah menyadarkan masyarakat bahwa masalah rabies tidak hanya bisa ditangani oleh pemerintah semata, tetapi juga harus ditangani bersama-sama baik para pemangku kepentingan di provinsi dan kabupaten, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan dan kesadaran masyarakat untuk terus-menerus mempertahankan Bali bebas dari rabies. Satu hal lagi, ada suatu tujuan besar dari pemerintah Indonesia. Kita ingin membebaskan Indonesia dari rabies. Komitmen ini terjadi setelah adanya rabies di Bali. Bahkan di Bali, Gubernur Bali mau lebih cepat lagi. Bali harus kembali bebas rabies tahun 2013. Jadi ini suatu pekerjaan besar menanti di depan. Rabies adalah suatu penyakit yang bisa dieliminasi. Diperkecil masalahnya sampai tidak menjadi masalah kesehatan masyarakat. Kontribusi yang diberikan Bali untuk Indonesia adalah strategi yang ilmiah dan efektif melawan rabies berlandaskan prinsip One Health dan vaksinasi anjing secara massal untuk mengendalikan dan memberantas virus dan pada akhirnya mencegah kematian manusia. Meskipun kampanye melawan rabies belum usai, Bali telah menunjukkan bahwa penyakit ini dapat dikendalikan. Dan dengan strategi yang jelas dan keinginan yang kuat, pemerintah Indonesia dapat memberantas penyakit ini.